Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Wa ayya nabda dirasatuna fi hadzal mawdu' at-tauqid ya. Qira'atul Fatihah al-Fatihah. Mawdu'una al-an at-tauqid ya. Tauqid ma huwa tauqid at-tauqid atau at-taqid ya, disebut juga yusama aidan at-taqid takrirun turuduhi taqid amril mukarrar fi nafsis sami, pengulangan yang dimaksudkan untuk menetapkan ya, sesuatu ya, hal ya, perkara yang diulang itu ya fi nafsis sami, pada diri pendengar. Jadi melakukan pengulangan, takrir ya, sesuatu yang memang dikehendaki ya agar asami, pendengar atau mukhatab yang diajak bicara itu kita ingin tasbit, kita ingin itu menetap, menancap gitu ya pada diri pendengar atau yang diajak bicara. Informasi supaya benar-benar tasbit ya. Dengan cara apa? Mengulangi, pengulangan. Nahwu, contoh ja'a aliyun nafsuhu. Nah, ini hunaka kalimah ya. Kita lihat di sini. Nah, kata nafsuhu ini mengulangi kata Ali. Cuma di sini menggunakan nafsun dan ada domirhu yang kembali ke Ali. Jadi menggunakan kata nafsun pengulangannya. Atau bisa juga ja'a aliyun, menggunakan pengulangan kata Ali. Alinya diulang, mengulangi kata pertama. Ini bisa juga. Itu namanya tauqid ya. Fa lidzalika aqsamut tauqid ya. Gunakan nau'ani ya, ada dua bagian, al-awwal lafzi wasani maknawi. Maka tauqid itu ada dua, pembagiannya ada lafzi ini ya, yang pertama lafzi, ada yang maknawi ya. Cara melakukan tauqid itu bisa secara lafzi, bisa secara maknawi. Ma huwa tauqid al-lafzi? Fal-lafzi yakunu bi adil muakkad gitu ya, bi lafzihi atau bi muradifihi ya. Jadi melakukan pengulangan ya, kata yang ingin dikuatkan, tauqid kan menguatkan ya. Bi lafzihi, dengan lafaz tersebut. Atau bi muradifihi, atau dengan muradifnya, kata bersamaannya ya. Nah, itu bisa berupa isim dhohir. Isim dhohir gimana maksudnya? Ya, pengulangannya itu dengan menggunakan isimnya. Ja'a aliyun aliyun. Nah, kata aliyun yang kedua ini kan berupa isim dhohir. Isim dhohir itu ya, isim yang bukan kata ganti ya, bukan isim dhamir, namanya isim dhohir. Jadi dia mengulangi kata yang pertama ini. Atau pengulangan ya menggunakan domir. Contoh cita anta. Lah, kata anta, kata yang kedua ini ya, itu mengulangi ta di sini. Cita. Cita di sini mengandung kata ganti atau domir anta. Kemudian diulangi dengan isim domir anta ya. Atau kumna nahnu. Nah, nahnu ini pengulangan dari na di sini. Ya. Kenapa kok ini nahnu, kok ini anta? Ya kan memang cita itu kan di situ mengandung domir anta ya, maka kemudian dimunculkanlah anta. Kumna atau cina itu mengandung domir nahnu ya. Nahnya mengandung domir nahnu, maka diulangi dengan nahnu gitu ya. Fil Quran hunaka misal qauluhu ta'ala ya adamuskun anta. Nah, di sini menggunakan pengulangan berupa isim domir.
dari uskun. Uskun ini mengandung domir anta dan dimunculkan, diulangi. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itu pengulangan menggunakan domir ya. Kemudian yang ketiga, pengulangan fiilnya. Contoh, ja'a aliyun. Ja'a ini mengulangi yang ini. Ya. Atau huruf, pengulangan huruf. La. Ini mengulangi ini. Ya. Atau pengulangan jumlah. Ini. Contoh, ja'a aliyun. Nah, ini mengulangi jumlah sebelumnya ya berupa ini. Ja'a aliyun. Aliyun mujtahidun. Nah, ini ya mengulangi jumlah sebelumnya yaitu apa ini. Atau dengan menggunakan muratif bersamaannya. Contoh, ata ja'a aliyun. Ja'a di sini mengulangi kata ata. Nah, ini menggunakan persamaan. Ata bimakna atau ja'a bimakna ata. Ja'a dan ata itu sama-sama berarti apa? Hadoro, datang ya. Tuh. Nah, jadi ini macam penggunaan atau cara membuat taukid lafzi dengan pengulangan baik berupa isim dhohir atau isim domir atau fiilnya atau huruf atau jumlah atau dengan menggunakan persamaan. Summa asal yang kedua, faidat taukid al-lafzi. Nah, fungsi taukid lafzi itu untuk apa? Nah, takrirul muakkad gitu ya, fi nafsi sami wa tamkinuhu fi qalbihi wa izalatu ma fi nafsi minasyubhah fihi. Jadi fungsi dari taukid, kenapa kita bikin taukid lafzi adalah takrirul muakkad, menetapkan ya, menancapkan gitu ya, kata yang dikuatkan. Nah, seperti tadi ya, ja'a aliyun. Nah, berarti kan menetapkan ja'anya atau ja'a aliyun, menetapkan kata alinya. Fi nafsi sami, pada diri pendengar, pada diri orang yang diajak bicara. Ya, watam kinuhu fi qalbi, dan menetapkan, menempatkan gitu ya, di dalam hati asami, pendengar atau orang diajak ngomong. Wa izalatu ma fi nafsihi minasyubhafi, dan menghilangkan keraguan. Jadi mungkin ini contoh misalnya ini ya. Contoh in qulta ja'a aliyun. Apabila misalnya kalian mengatakan ja'a aliyun, Ali telah datang. Nah, mungkin ya, fa in i'taqada al-mukhatab an al-ja'i huwa la ghairuhu, apa ini? Atmaita gitu ya, atau gimana ini? Bidzalika ya. Atmaita. Jadi begini, kalau misalnya mukhatab, orang yang diomongi, yang diajak ngomong atau pendengar, itu meyakini, sudah yakin, sudah percaya ya, bahwa yang datang adalah Ali, bukan yang lain, maka atmaita bidzalika. Maka ya cukup menggunakan ini, tidak perlu ditambahkan kata-kata yang lain, gitu maksudnya. Ya. Ngelanggengi gitu ya. Bidzalika kana mengkono-mengkono ja'a aliyun. Tetapi wa in ankaro, tetapi kalau misalnya mukhatab, pendengar itu ragu-ragu atau ingkar bahkan ya, al-zaharat alaihi dalailun inkar, atau nampak pada diri pendengar atau yang diajak bicara kok sepertinya dia ragu, meragukan, mengingkari, maka karorta lafdhu ali taf'al inkari, maka kita mengulangi kata Ali. Ja'a aliyun. Nampaknya orang ini ragu-ragu, yang datang benar Ali apa enggak, atau Ali benar datang apa enggak misalnya. Ya, sehingga diulangi ya. Ja'a aliyun. Yang datang Ali, ya, bukan yang lain misalnya. Nah, mungkin yang mendengar ini ragu-ragu, jangan-jangan yang datang itu perwakilannya, yang datang itu anaknya ya. Nah, maka supaya menghilangkan keraguan, kalau ya diperlukan, misalnya nampak yang mendengar itu ragu-ragu, kita ulang ja'a aliyun. Nah, begitu. Ya. Contoh yang lain, misalnya wa in qulta ja'a aliyun. Ya, kita mengatakan ja'a aliyun. Kita ulangi.
Jangan kita ulangi ya 2 kali. Fa inna man taqulu dzalika idza ankara sami maja'u. Kita mengatakan 2 kali ini apabila pendengar itu apa? Meragukan, bahkan mengingkari kalau Ali itu telah tiba. Ya. Atau timbul misalnya ragu-ragu, ya, nggak yakin pada diri pendengar kalau Ali itu benar-benar telah tiba. Maka kita ulangi. Ja'a aliyun ja'a Ali. Nah, itu adalah apa tadi? Fungsi dari taukid lafzi. Nah, dengan cara apa tadi? Lafzi itu adalah mengulangi lafadznya. Nah, saya ulangi lagi. Mengulangi kata yang dikuatkan dengan lafadznya. Nah, ini kan. Atau dengan persamaan. Dengan lafadznya itu bisa berupa isim tohir, bisa berupa isim dhamir. Ya. Atau yang diulangi itu adalah fi'ilnya atau huruf atau pengulangan jumlah. Nah, yang kedua bisa juga menggunakan persamaan kata, baik persamaan dari fi'ilnya atau persamaan dari mungkin isim. Ya, itu yang disebut dengan taukid lafzi, lafad. Ya, menggunakan lafad, lafad atau persamaan. Nah, lafad bisa isim dhohir, bisa isim dhamir. Ya. Kemudian bisa berupa fi'il, huruf, jumlah, atau persamaan. Nah, yang kedua adalah taukid maknawi. Nah, maknawi itu apa? Al-taukid al-maknawi yakunu bidzikri nafsi awil aini awil jami aw amah aw kulan aw kilta. Ini mungkin nggak kelihatan jelas ya, saya hapus dulu ya. Nah, taukid maknawi itu dengan menyebut ya, menyebutkan kata nafsun, ainun atau jami atau amah atau kila kilta ya. Ala syarti an tudhafa hadhil muakkadat ila dhamirin yunasibul muakkad, dengan mengidhofahkan ya pada dhamir yang sesuai. Jadi menggunakan salah satu kata ini, bisa di antara kata-kata ini. An-nafsun, an-nafsu al-ain dan seterusnya. Contoh nih. Ja'ar rajulu ainuhu. Nah, menggunakan kata ain. Nah, syaratnya harus digandengkan dengan dhamir hu. Nah, ini. Ya. Atau menggunakan kulun. Ra'aitu al-qauma kullahum. Nah, menggunakan kata kulun. Ya, yang ini harus digandeng dengan dhamir. Oke, nah penjelasan selengkapnya kita akan lanjutkan ya setelah ini ya. Oke, jadi setelah ini kan kita lanjutkan pada fokus taukid apa tadi maknawi ya.